Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, sehat ibu-ibu? Alhamdulillah, Masya Allah, bahagianya hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di antara yang seharusnya kita lakukan dan kita sebagai hamba Allah adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling berharga adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Ini yang paling berharga. Kenapa? Karena Rasulullah saja meminta kepada Allah agar paman beliau Abu Talib diberikan nikmat hidayah, nikmat petunjuk, tapi Allah belum takdirkan itu. Begitu pula Asia. Asia meminta kepada Allah agar suami beliau Fir'aun diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata Allah tidak takdirkan itu. Maka dari itu, yuk mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan, dan kita berdoa semoga nikmat ini akan terus Allah langgengkan sampai kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga besar beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, dan kita berdoa semoga kita yang hadir semuanya dalam acara pagi hari ini kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih jazakunallahu khaira kepada segenap panitia kajian KUY yang telah memfasilitasi kita untuk acara pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan jazakunallahu khaira kepada para ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka belajar memantaskan diri menjadi istri yang salihah. Dan saya ucapkan terima kasih jazakillah khair kepada Coach Oti. Masya Allah, kita pernah bertemu di mana, Coach? Surabaya. Di Surabaya. Waktu itu antum di mana ya? Waktu di Movenpick kah? Ikut ya? Ketemu nggak kita? Ya, ketemu juga. Di Movenpick ketemu ya. Jadi waktu itu saya di Surabaya ibu-ibu mengisi kajian di Hotel Movenpick, dan saya berjumpa dengan beliau. Masya Allah. Sekarang gantian. Beliau yang ke Yogyakarta. Masya Allah. Jauh-jauh dari Surabaya ke Yogyakarta. Pengen ketemu sama ibu-ibu semuanya. Masya Allah. Senang apa senang ibu-ibu? Tuh, senang kan. Oh, antum Pasuruan kah? Pasuruan. Oh, Pasuruan. Maaf, salah. Pasuruan. Tapi karena beliau tuh seringnya di Surabaya ya, jumpa sama saya, jadi saya kira orang Surabaya, ternyata orang Pasuruan, Masya Allah. Tapi antum sering banyak di Surabaya juga ya? Surabaya, Jakarta, Bandung, Ustazah. Surabaya, Jakarta, Bandung, dan rumahnya Dr. Devi itu Gresik ya? Atau Sidoarjo? Sidoarjo. Jadi kami ada bestie ya, temen beliau Dr. Devi. Itu kita sama-sama kalau sering ketemu sama beliau itu Masya Allah udah ngobrol gitu ya, Masya Allah. Udah kayak saudara sendiri ya, Masya Allah. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah ya kita meminta kepada Allah agar apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Bagaimana kita sebagai seorang istri, apa yang bisa kita lakukan untuk memikat hati suami kita? Sebelumnya saya boleh bertanya ya ibu-ibu, di sini siapa yang statusnya hari ini ya masih Allah berikan pasangan atau suami? Boleh acungkan tangan.
Masya Allah, Masya Allah. Baiklah, ya. Kalau sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita suami, maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Karena terkadang ibu-ibu, nikmat yang kita setiap hari jumpai, itu kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Apa buktinya? Contohnya, setiap hari kita mendapatkan sinar matahari pagi. Matahari terbit tanpa kita minta, tapi Allah sudah berikan nikmat itu kepada kita. Dan kita lupa untuk mensyukuri akan banyaknya manfaat dari mentari yang Allah Azza wa Jalla terbitkan. Begitu pula seorang istri, ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya pasangan hidup, maka hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan, ibu-ibu, yuk kita doakan semoga bagi teman-teman yang hari ini belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasangan hidup, semoga Allah Azza wa Jalla berikan jodoh yang saleh. Amin. Nah, tipsnya bagaimana? Yang pertama, langsung ya ibu-ibu ya, to the point. Kalau kita pengen kita nih dicintai oleh suami kita, maka minta sama Allah. Karena yang memberikan cinta kepada suami kita, agar suami kita itu mencintai istrinya adalah Allah. Jadi minta, berdoa sama Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat mencintai Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Ibunda Khadijah hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan diri untuk menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Tidak menikah kecuali dengan Ibunda Khadijah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau Allah berikan kehidupan dan Ibunda Khadijah wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih mencintai Ibunda Khadijah. Jadi beliau itu mencintai Ibunda Khadijah itu dengan setulus hati, ibu-ibu, sepanjang hayat, Masya Allah. Nah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan begini ya kepada Aisyah, Ibunda Aisyah, ketika Ibunda Aisyah cemburu, ya, suatu hari datang teman-temannya Ibunda Khadijah ke rumahnya Rasulullah SAW, juga sepupunya Ibunda Khadijah ke rumah Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah SAW membawakan sesuatu hadiah kepada mereka. Dan Ibunda Aisyah cemburu ya atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Laqad ruziqtu hubbaha. Lihat, kata Rasulullah, Allah yang telah memberikan aku rizki untuk mencintainya. Jadi kita nih manusia kadang lupa mengejar cintanya suami, bagaimana caranya memikat hati suami, tapi kita lupa untuk meminta kepada zat yang memberikan cinta itu untuk suami kita. Jadi ibu-ibu, berdoa meminta kepada Allah itu adalah sebuah keniscayaan. Jangan pernah kita berjalan sendiri tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun masalah yang kita hadapi, libatkan Allah, libatkan Allah. Dan Allah itu adalah zat yang maha mendengar doa-doa kita. Baik, yang kedua, ya setelah kita berdoa meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkan suami kita untuk dapat mencintai kita, maka yang kedua adalah bagaimana caranya agar kita bisa memikat hati suami kita. Yang kedua, apabila suami kita memerintahkan sesuatu kepada kita, maka jangan tunggu nanti. Ya, suami kita manggil kita, "Beb, cintaku, kasihku." Apalagi ibu-ibu? Cin, atau panggilnya apa sih biasanya? Say gitu ya. Kita lagi di dapur masak tuh Mbak Uti. Ya, biasanya ibu-ibu kalau lagi masak, sebentar lagi matang, apa coba yang dilakukan? Tanggung. Ya, sebentar lagi, 5 menit lagi gitu kan. Padahal kata Rasulullah, istri solihah itu kalau pengen suami kita itu cinta ke kita, ya jangan tunggu nanti. Matikan kompor, kita bilang ke suami kita, labbaika ya beb, gitu ya. Saya hadir untuk memenuhi panggilanmu. Ya itulah istri-istri yang solihah, yang semakin hari suaminya pasti mencintainya. Jadi ibu-ibu, yuk kita berubah. Kalau kita pengen suami kita tetap mencintai kita, maka apabila suami kita memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, mari kita segera untuk mentaatinya. Karena taatnya seorang istri itu membuktikan bahwa ia pun sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang ketiga di antara cara agar suami kita lebih mencintai kita adalah kita tidak mengeraskan suara di hadapan suami-suami kita. Jadi
para laki-laki itu mereka senang dengan suara mendayu-dayu kita. Suara manja, suara lembut. Kalau kita suaranya keras, kalau kita suaranya lantang di depan suami kita, maka suami kita tidak suka. Ya. Jadi ibu-ibu kalau lagi berdua-duaan nih ya dengan para suami, Cin, ya beb, gitu ya. Atau lagi ditelepon, Assalamualaikum. Ibu-ibu jawabnya jangan datar-datar aja, Waalaikumsalam. Gitu ya. Udah makan belum? Udah, gitu ya. Jawabnya gimana? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gak apa-apa. Boleh. Kenapa ibu-ibu? Lebay. Agak lebay. Tak apa-apa sama suami. Suami tuh justru senang daripada kita jawabnya kayak komandan gitu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu ya. Nah, mau kemana? Mau ke masjid. Tuh nanti suami kita boro-boro mau cinta. Ini istriku kok malah suaranya kayak suara komandan saya di kantor katanya ya. Jadi boleh bermanja-manja ria dengan suami kita. Dan itu bagian dari sesuatu yang biiznillahi ta'ala memikat hati suami kita. PR. Belum apa-apa biasanya saya kasih PR. Ya. PR ibu-ibu. Yang hari ini masih proses untuk menghaluskan suara di depan suami, maka yuk dicoba pas ketemu suami, nih pulang dari kajian, ketemu dengan suami langsung suaranya dimanja-manjain. Assalamualaikum, udah makan siang sayangku, cintaku, belahan jiwaku. Nah, siap ya ibu-ibu ya? Nanti suaminya bingung, ini istriku kenapa? Gitu ya. Kok tiba-tiba berubah ya? Karena apa? Karena ilmu itu yang bermanfaat adalah yang langsung diamalkan. Dan ibu-ibu tahu kenapa Ibunda Khadijah itu diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah istana di surga, di mana digambarkan oleh para ulama sirah istana yang Allah sediakan untuk Ibunda Khadijah itu istananya itu sunyi, sepi, jauh dari kebisingan. Kata para ulama itu karena Ibunda Khadijah selama menikah dengan Rasulullah SAW tidak pernah mengeraskan suara. Masya Allah. Yang ada kita kalau di rumah gimana? Suaminya ngegas, kitanya ngegas gitu ya. Suaminya keras, kitanya tambah keras ya. Jadi mulai dirubah ibu-ibu. Kalau kita pengen suami kita tambah lebih dekat dengan kita, ya mencintai kita, maka volume suara kita diturunkan. Yang keberapa itu? Baik, yang keempat. Yang keempat adalah memperhatikan makanan dan istirahat pasangan kita. Jadi kita harus tahu karakter dasar seorang laki-laki itu tidak bisa lapar ibu-ibu. Ya karakter dasar seorang laki-laki itu kalau kurang istirahat tuh emosi gitu loh. Jadi kita perlu tahu kalau memang suami kita lapar ya kita cepet-cepet menghadirkan makanan ya. Dan kita dari rumah menghadirkan makanan yang terbaik untuk suami kita. Ya termasuk nanti di antara yang bisa memikat hati suami kita adalah seorang ibu pandai, seorang ibu atau istri pandai untuk mengolah makanan-makanan yang sehat saja yang dihidangkan untuk suaminya. Ya. Contoh makanan yang sehat itu seperti apa ibu-ibu? Yang halal dan thayyib. Karena yang halal belum tentu thayyib. Jadi mulai sekarang ibu-ibu kita ini jarang sekali makan makanan yang memang proteinnya tinggi atau sesuatu yang seratnya banyak ya. Kita rata-rata memberikan makanan kepada suami kita itu makanan-makanan yang mungkin ya proteinnya juga kurang, kemudian buah-buahan dan sayur juga masih kurang. Padahal suami kita aktivitasnya Masya Allah luar biasa di luar untuk mencari nafkah. Jadi saatnya kita untuk memperhatikan kapan makanan yang harus kita hidangkan itu tepatnya kapan, dan juga kita harus memperhatikan istirahat beliau. Kemudian yang kelima, di antara cara memikat ya hati suami kita apabila suami kita memandang kita, ibu-ibu, maka jadilah istri yang enak dipandang. Kata Rasulullah SAW, di antara ciri istri solihah itu adalah nadhara idza tasurruhu. Jadi kalau suaminya itu memandang, kita menjadi seorang wanita yang enak dipandang. Caranya bagaimana? Ya kita berhias di depan suami kita. Ya ada baju spesial khusus yang dipakai di depan suami kita. Dan diperbolehkannya juga yang namanya seorang istri itu untuk belajar bagaimana mentata rambut.
Nah, itu boleh tuh. Ya. Barangkali suami-suami ibu-ibu yang biasa mungkin sering naik pesawat, ya setiap hari atau setiap pekan lihatnya pramugari dengan rambut yang oke, pas sampai di rumah istrinya rambutnya brig kata Mbak Oke. Nggak pernah diurus sama sekali, nggak pernah disisir apalagi ya. Nah, jadi kita perlu juga belajar bagaimana menata rambut, ya, bagaimana merias wajah. Dan yang perlu diingat adalah sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mengurus penampilan kita di depan suami. Ingat ya, Bu, ketika kita membeli sesuatu untuk menyenangkan hati suami itu sudah dihitung pahala loh di sisi Allah. Ya, apabila kita mengoleskan sesuatu di wajah kita, kita beli skincare apa sih zaman sekarang itu ya, maka niatkan untuk membahagiakan suami dan itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Ibu-ibu selama melayani suami 1 jam, 2 jam, 3 jam dalam keadaan tubuh harum, muka dioles-oles, rambut dirias-rias, kuku dihina-hina gitu ya, dan suami kita tertarik dengan kita, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penting bagi kita untuk bersama-sama belajar bagaimana tata cara merawat tubuh kita. Baik, yang keberapa ibu-ibu? Sekarang yang keenam. Baik. Yang keenam adalah kita kalau pengen ya menjadi seorang istri yang dicintai oleh suami kita, maka saatnya kita pun harus merawat tubuh kita. Bagaimana caranya? Berolahraga. Nah, nanti sesi olahraga ini ya nanti insya Allah Coach Oti akan berikan ilmu kepada kita. Harapannya ibu-ibu sampai di rumah masing-masing, ibu-ibu praktekkan gitu ya, langsung diamalkan itu, dipraktekkan. Agar suami kita semakin lekat dengan kita. Dan kita niatkan semuanya agar suami kita ya mencintai kita karena Allah. Sesuatu yang diniatkan karena Allah, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Jadi niat olahraganya bukan untuk bisa joget di TikTok gitu ya. Niat olahraganya bukan untuk bermaksiat kepada Allah, tapi niat olahraganya agar lebih enak dipandang di hadapan suami. Yang ada para istri zaman sekarang ibu-ibu ya sudah nggak lagi mikirin apa yang dimakan, apa yang dilakukan dari olahraga. Yang ada sekarang itu musimnya kulineran. Apa-apa dimakan, Masya Allah. Padahal apa kata Rasulullah SAW? Yang namanya makan itu sebenarnya tidak boleh berlebihan. Cukup untuk bisa menegakkan tulang punggung kita. Jadi nggak boleh berlebihan dan tidak boleh juga kita mencari-cari sesuatu yang jauh hanya untuk sekedar kulineran. Ya, oke. Satu lagi. Baik ibu-ibu, agar kita semuanya menjadi istri yang bisa dicintai oleh suami kita, pandai-pandailah menyebut-nyebut kebaikan suami kita. Yuk kita tengok bagaimana Ibunda Khadijah ketika beliau mendapati Rasulullah SAW pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, dalam keadaan takut, maka Ibunda Khadijah menenangkan Rasulullah SAW. Di antara ciri istri salihah adalah yang pandai menenangkan belahan jiwanya, ya ditenangkan. Apa kata Ibunda Khadijah? Wahai cintaku, belahan jiwaku. Gitu kan ya ibu-ibu ya? Terus kata Khadijah apa? Tenanglah, diselimutin. Apa yang dilakukan Ibunda Khadijah dalam hadis? Rasulullah datang kemudian langsung diselimutin dalam keadaan menggigil. Ibu-ibu, saya mau tanya pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu posisinya menjadi Ibunda Khadijah, suami datang malam-malam dalam keadaan menggigil, apa yang ibu-ibu lakukan? Apa yang ibu-ibu ucapkan? Tuh kan, kata saya juga ya. Dari tadi suruh pulang nggak pulang-pulang gitu ya. Udah ngomel-ngomel duluan. Tapi kalau Ibunda Khadijah, beliau menenangkan Rasulullah terlebih dahulu. Beliau selimuti, beliau mendengarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah cerita didengarkan. Kemudian Ibunda Khadijah menenangkan dengan sebuah ucapan yang terukir di tinta sejarah. Apa kata Ibunda Khadijah? Ya Rasulullah, cintaku, belahan jiwaku, jangan pernah engkau takut. Ya engkau tidak akan pernah ditinggal oleh Allah Azza wa Jalla. Engkau wahai Rasulullah adalah seorang yang pandai menjalin tali silaturahim.
Engkau adalah orang yang senantiasa menolong orang-orang miskin. Engkau adalah orang yang senantiasa dekat dengan para sahabat-sahabatmu. Dan beliau menyebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Apakah sampai di sini Ibunda Khadijah memberikan ketenangan kepada Rasulullah? Ternyata tidak. Ibunda Khadijah mengatakan kepada suami beliau Rasulullah SAW dengan sebuah ucapan yang lebih indah lagi. Ya Rasulullah, kalau demikian, yuk mari saya antar. Khadijah memberikan solusi. Apa solusinya? Saya antar engkau ke rumah waktu itu seorang pendeta, yang mana pendeta ini adalah pamannya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Waraqah ibnu Naufal. Dan ketika itu pendeta zaman dahulu adalah seorang yang memang amanah, ya, tidak menutup-nutupi apa-apa yang disebutkan di dalam Alkitab. Maka ketika berjumpa dengan Waraqah ibnu Naufal, ya, Ibunda Khadijah mulai menceritakan apa yang terjadi pada suaminya. Dan Waraqah mengatakan, kalaulah aku masih diberikan kehidupan oleh Allah, ya ketika engkau diutus menjadi seorang nabi, maka aku akan beriman, katanya, ya Masya Allah. Jadi kesimpulannya bahwa seorang istri adalah seorang yang pandai menenangkan hati suaminya. Seseorang yang pandai memberikan solusi dari apa yang ia dapatkan masalah-masalah dari suaminya. Jadi itu Masya Allah istri yang salihah, ya. Nah ibu-ibu, karena waktunya sudah habis, ya, berapa poin? 7 poin, pas 7 poin. Nanti diamalkan, kira-kira yang paling cepat untuk bisa diamalkan yang mana? Semuanya diamalkan. Baik, kalau bisa diamalkan semuanya, silahkan diamalkan. Dan minta kepada Allah agar keluarga-keluarga kita senantiasa Allah jaga dari berbagai macam keburukan. Agar Allah Azza wa Jalla langgengkan keluarga kaum muslimin sampai kelak Allah kumpulkan di dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Ya insyaallah cukup dari saya ibu-ibu. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagi sudah disampaikan bagaimana cara suami lebih mencintai kita. Ada 7 poin dan kita akan berusaha untuk mengamalkan hal tersebut. Dan semuanya dengan cara yang sama itu memberikan suami menggapai lebih lagi. Insya Allah temanya sangat bagus sekali. Ini biasanya dimaksudkan ya. Dan seorang walaupun teman-teman yang belum menikah, ini adalah edukasi. Jadi jangan menganggap hal itu tabu atau bagaimana. Jadi tetap kita simak dari langsung aja dari Mas Koti. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ibu? Sehat? Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir hari ini dalam keadaan sehat, bugar serta bahagia. Masya Allah. Ada hadis ya, ini Ustazah. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Masya Allah. Yang pertama apa ibu-ibu? Nomor 1. Satu ibu-ibu. Apa? Wanita dinikahi karena 4 hal. 1. Cantiknya, gitu kan ya? Betul. Ada hartanya ya Ustazah. Oh, iya. Hartanya. Yang kedua nasab atau keturunannya. Yang ketiga kecantikannya. Dan yang keempat adalah agamanya. Maka pilihlah karena agamanya. Betul ya ibu-ibu? Niscaya engkau akan beruntung. Cantik. Salah satu kriteria seorang laki-laki itu menikahi wanita. Betul ya ibu-ibu? Kalau ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji Ustazah, pasti nomor 1 agamanya. Tapi kriteria selanjutnya apa? Rata-rata. Nah, rata-rata ini Ustazah, saya juga belum survei. Rata-rata ikhwan itu akan melihat secara penampilan fisiknya. Betul ya Ibu? Ikhwan itu fitrahnya suka yang cantik. 1. Kemudian fitrahnya dia suka akhwat yang berat badannya ideal. Setuju Ibu? Suka yang proporsional. Tuh. Suka istrinya rapi, Ustazah, bersih, dan semua keindahan yang ada pada diri seorang wanita itu
Memang fitrahnya laki-laki itu suka, betul ya. Tapi sayangnya ketika seorang muslimah itu sudah menikah, Ustazah, mereka itu mulai abai dari merawat diri, mulai mengabaikan kesehatannya juga. Padahal hal ini itu sangat berperan atau sangat penting untuk kita bisa melayani suami dengan baik. Alasannya biasanya nggak mau merawat diri. Pertama yang umum, sudah laku katanya. Halah mbak, wis payu, katanya gitu ya. Satu. Kedua, sibuk. Saya sendiri merasa, Ustazah, ketika menikah itu kayak itu hamil menyusui. Jadi anak saya 5 ya ibu-ibu. Saya itu merasa ketika saya dibandingkan saya gadis dan sekarang itu jauh lebih sibuk sekarang ya. Betul ya ibu-ibu. Kalau kita lihat waktu kita kuliah atau sebelum menikah, habis subuh bisa tidur lagi. Sekarang mana bisa kita ya ibu-ibu. Artinya apa? Tugas kita sekarang ketika menjadi seorang ibu itu semakin banyak. Maka seharusnya banyaknya tugas kita itu lebih butuh badan yang sehat. Betul ya ibu-ibu. Apalagi salah satu ciri Ustazah, wanita yang solihah, istri yang solihah itu senantiasa dia berupaya menyenangkan suaminya. Gak hanya secara penampilan saja, tapi juga dari segi kesehatan fisik. Nah, kalau ngomongin menyenangkan suami ya ibu-ibu, itu nggak soal kita sama suami saja, tapi bisa juga berhubungan dengan orang-orang sekitar suami kita. Yang paling dekat aja anak. Ibu-ibu kalau sehat, bugar, akan maksimal dan akan baik merawat anak-anak. Betul ibu-ibu? Kalau anak kita terawat dengan baik, anak kita terdidik dengan baik, kira-kira suami kita tambah sayang nggak? Ya. Kemudian kalau kita ngomongin mertua, jika Allah takdirkan kita merawat orang tua, kita punya badan yang sehat, bugar, kita akan maksimal merawat orang tuanya suami. Kira-kira suami kita kelepek-kelepek nggak ibu-ibu? Ya, bucin kalau bahasa sekarang Ustazah. Kemudian ngomongin lagi pelayanan kita terhadap suami. Nah, semua itu tidak akan terlaksana dengan baik kalau badan kita nggak sehat. Jadi modal utama itu salah satunya adalah sehat. Nah, ibu-ibu harus tahu dulu bedanya sehat dan bugar. Kalau sehat itu artinya kita tidak sakit. Dibuktikan dengan apa? Hasil medical check up yang biasa ibu-ibu lakukan setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Kemudian kalau definisi bugar itu kemampuan tubuh dalam beraktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Bahasa sederhananya itu ibu-ibu, kita nggak gampang capek, kita nggak gampang sakit-sakitan. Tapi orang yang sehat itu belum tentu bugar. Tapi orang yang bugar pasti sehat. Contoh gampangnya gimana? Banyak dari kita yang secara penampilan itu langsing, betul? Bahkan kurus. Atau ada orang yang mungkin berat badannya berlebih terlihat sehat. Hasil laboratoriumnya bagus. Tetapi ketika naik turun tangga ngos-ngosan. Ketika gendong anak boyong. Ketika melakukan aktivitas rumah tangga kita sering capek, itu artinya kita tidak bugar. Ya, maka tujuan kita menjaga hidup kita agar tetap sehat, tentu saja tujuan utamanya bugar. Nah, menyenangkan suami ini butuh badan yang sehat, harus diupayakan dari 4 faktor. Yang pertama, kita harus menjaga pola makan. Tadi Ustazah bilang salah satu cara agar kita bisa memikat hati suami, menyediakan makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal, yang toyib. Betul. Kenapa? Karena makanan yang baik dan gizinya seimbang itu tentu saja akan menghindarkan kita dari penyakit-penyakit degeneratif. Nah, pola makan ini ibu-ibu, kita harus paham yang utama kita perhatikan adalah namanya makronutrisi. Namanya makro, artinya dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Apa aja isinya? Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak baik. Itu ya ibu-ibu. Kemudian kita ada namanya mikronutrisi, isinya adalah vitamin dan mineral.
Sudah ya pola makan. Yang kedua adalah pola gerak kita. Apakah kita ini tetap aktif sehari-harinya atau banyak mager? Nah, apa kita rutin berolahraga? Siapa di sini ibu-ibu yang terakhir olahraga SMP? Nah, atau SD bahkan? Nah, ini sangat penting untuk kita upayakan rutin berolahraga. Nah, olahraga ini berapa kali sih sebenarnya harus kita lakukan? Jadi ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, ibu-ibu, olahraga kardio atau yang melatih otot jantung itu minimal 150 menit per minggu. Sedangkan latihan kekuatan atau latihan angkat beban itu 2-3 kali per minggu. Nah, berapa kali per minggu? 1 kali seminggu aja belum tentu Ustazah, 3 bulan sekali. Masya Allah. Nah. Atau selama menikah dengan suami ya? Belum pernah. Oh iya. Jadi itu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Ngomongin latihan angkat beban atau latihan kekuatan otot ini sangat amat penting bagi kita ibu-ibu, terutama kita yang sudah pernah melahirkan. Kita punya yang namanya otot dasar panggul. Itu kalau tidak dilatih ya ibu-ibu, bisa dampak negatifnya banyak. Otot dasar panggul itu berfungsi untuk menopang tubuh kita. Yang sudah pernah melahirkan itu juga ketika otot dasar panggulnya lemah, dampaknya yang pertama nggak bisa nahan pipis. Siapa yang ibu-ibu kalau lari ngejar anak nggak bisa nahan pipis, batuk, bersin, nggak bisa nahan air seni keluar. Beser berarti itu. Beser, betul Ustazah. Itu biasanya ada di orang-orang sepuh. Orang-orang sepuh tuh B-nya muncul semua, beser, budek, blaur itu. Tapi sekarang nggak hanya yang sepuh-sepuh aja Ustazah. Yang muda-muda juga? Betul, yang muda-muda sekarang itu sudah banyak keluhan. Pertama apa? Kita nggak bisa nahan pipis, juga nggak bisa nahan buang air besar. Jadi ketika haji Ustazah tahun 2023, saya itu sempat melihat di Instagramnya Kementerian Agama dan cerita teman kami sendiri, ikhwan-ikhwan yang sudah sepuh itu ada banyak yang naik kursi roda, ya udah keluar aja, mohon maaf ibu-ibu pipisnya. Ya karena sudah otot dasar panggul mereka lemah, itu ya. Nggak hanya pada lansia aja, pada remaja yang biasanya kelebihan berat badan, ini juga bisa terjadi. Kemudian apa? Nggak nyaman berhubungan intim kalau otot dasar panggul kita itu lemah. Makanya lansia itu kemampuan atau kualitas hubungan suami istrinya itu akan menurun. Ibu-ibu mau nggak? Walaupun lansia tetap jos, ayo. Mau. Karena kalau ngomongin menyenangkan suami itu ya seterusnya ya ibu-ibu semampu kita. Apalagi laki-laki itu fitrahnya ya suka yang itu titik-titik ya itu. Fitrahnya laki-laki itu memang di situ. Saya pernah ikut seminar Ustazah. Dikatakan bahwa secara penelitian 3 hari sekali laki-laki itu harus menyalurkan hasratnya. Di otaknya itu sebagian besar pikirannya ke sana. Artinya apa? Urusan titik-titik tadi itu memang sangat penting bagi laki-laki. Kira-kira ibu-ibu kalau badannya nggak bugar bisa maksimal nggak melayani? Nggak bisa. Jadi nggak hanya modal cantik saja ya ibu-ibu. Nah, sehatnya fisik itu juga menjadi modal utama kita menyenangkan suami. Kemudian yang ketiga komponen yang harus kita usahakan agar badan kita sehat adalah pola tidur kita. Dimaklumi kalau misalkan ibu-ibu masih punya bayi itu sering terbangun di malam hari, tapi usahakan di siang hari ibu-ibu bisa sejenak untuk tidur. Karena ketika kita kurang tidur, kalau tadi Ustazah bilang suami yang kurang tidur akan mudah emosi, kita juga sama. Orang yang tidurnya kurang itu juga lebih sulit mengendalikan emosinya. Itu. Dan biasanya kalau udah lansia jam tidurnya itu juga lebih sedikit biasanya. Oke, yang ketiga ya. Yang keempat adalah bagaimana kita mengelola stres. Ibu-ibu harus tahu bahwa fisik dan psikis itu saling berhubungan. Orang yang fisiknya sehat tapi psikisnya nggak sehat, lama-lama fisiknya juga akan turun. Itu ya ibu-ibu. Atau sebaliknya, ketika fisiknya nggak sehat, psikisnya sehat juga lama-lama juga akan bermasalah. Itulah kenapa orang yang sakit-sakitan,
yang dalam perawatan itu dia mudah marah. Gak enak kan sakit itu ibu-ibu. Nah itu artinya apa? Ketika fisik kita kuat, sehat, psikis kita juga ikut sehat. Nah biasanya ibu-ibu ini kan pagi hari aja udah mengeluarkan 20.000 kata Ustazah. Dikeluarkan katanya 1 hari ya wanita. Tapi ini pagi hari udah dikeluarkan semuanya. Ya bisa jadi kita itu nggak bugar. Kita mudah marah sama suami, kita mudah terpancing emosi kita baperan, overthinking. Kalau anak muda sekarang bilang, bisa jadi itu tidak bugar. Maka para ahli gizi itu saja bilang tingkat emosi seseorang itu juga bergantung dari pola makannya. Apa yang kita makan? Betul. Maka kalau kita sehat, kuat, kita jarang marah, kita bisa mengendalikan emosi, tentu saja rumah tangga kita juga akan tenang, akan adem ya Ustazah. Sehingga apa? Suami kita juga akan bahagia berdampingan dengan kita. Anak-anak juga nggak terbiasa mendengar uminya marah-marah gitu ya ibu-ibu. Itu saya rasakan sendiri, saya 5 anak ya ibu-ibu. Itu ketika saya belum latihan dan ketika saya rutin latihan, terutama latihan angkat beban, itu jauh berkurang masalah emosi ya. Jadi kita tuh jadi lebih bijak. Dan jika Allah uji rumah tangga kita dengan sesuatu yang besar, kita itu jadi bijak untuk berpikir dan mencari jalan keluar. Masya Allah. Jadi manfaatnya banyak banget gitu ya. Banyak banget. Maka saya kalau lihat dan dengar kasus ketika ada suami yang mukulin istri gitu ya ibu-ibu, dan istrinya bisa bertahan bertahun-tahun tanpa alasan yang saya sendiri nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi, kalau kita sehat, ya jangan mau kalau dipukulin. Misalkan kayak gitu. Nah, buat apa kita bertahan kalau dipukulin terus-menerus? Biasanya istri yang nggak pernah olahraga, dia tuh mungkin berat banget ke suaminya Ustazah, takut begini, takut begitu. Jadi kurang bisa berpikir secara jernih. Itulah pentingnya latihan fisik secara rutin. Dan kesehatan fisik kita itu sangat amat berpengaruh terhadap penampilan kita. Kalau ibu-ibu badannya sehat, itu efeknya juga berat badan ideal. Ya, kita bisa menjaga berat badan kita ideal. Makanya jangan karena alasan saya sudah laku kita abai terhadap penampilan. Laki-laki itu makhluk visual ibu-ibu, suka lihat yang indah-indah. Nah, ya kan Ustazah? Jadi gimana caranya, kata Ustazah, jangan hanya kulineran aja. Kita juga harus bisa menahan hawa nafsu ketika kita makan. Itu salah satu bentuk kesabaran kita sebagai seorang muslim. Gak hanya sabar ketika diuji dengan masalah, sabar ketika diuji sama makanan Ustazah. Maka salah satu tips yang saya berikan ke klien saya untuk mereka turun berat badan, yang pertama ketika mau makan itu selain berdoa yang dicontohkan Rasulullah, kita berdoa pada Allah agar dijadikan seorang muslim yang tidak suka makan berlebih. Jadi contohnya misalkan di depan kita ada brownies 1 kotak ya, atau di Jogjanya bakpia 1 kotak. Sebelum makan saya biasanya berdoa dulu. Kemudian dalam hati, ya Allah saya nggak mau jadi seorang muslim yang berlebihan dalam makanan. Jadi saya ambil 1 biji ada sudah cukup ibu-ibu. Apalagi kita ini contoh anak-anak kita. Biasanya kalau ibunya makannya berlebih, anaknya juga, suaminya juga. Karena anak itu mencontoh dari orang tua. Harapan saya ibu-ibu di sini yang sudah teredukasi dengan baik, itu disalurkan atau dijelaskan ke suaminya. Itu ya, bahwa kita ini jangan makan berlebih, anak-anak yang mencontoh nanti. Itu ya, anak saya yang kelas 1 SD itu sekarang kelas 2, kalau ke Indomaret itu ibu-ibu sudah bisa cara membaca fakta nutrisi di minuman. Saya beli ini yogurt misalkan, saya pilih ini karena gulanya di bawah 20 gram misalkan. Atau ketika dia jajan sama abinya gitu ya ibu-ibu, beli misalkan contohnya dulu teh pucuk, Muhammad kamu baca kandungan gulanya itu berapa. Saya ya gimana ya, dia ngerti nggak ngerti, pokoknya saya sampaikan. Coba dibaca deh berapa kandungan gulanya, 24 gram misalkan. Itu tinggi Muhammad, kalau bisa kamu tuh di bawah 20 gram. Jadi kita nggak bisa mengedukasi keluarga kita kalau kita nggak paham. Terutama ibu-ibu yang punya anak gadis, remaja, perempuan yang kelebihan berat badan itu lebih beresiko depresi dibandingkan remaja
laki. Makanya kita yang punya anak perempuan, anak kita harus diajarkan, diedukasi. Mereka jangan makan berlebih. Kamu itu seorang, saya kalau sama anak saya, Mayasa, kamu gadis, berat badanmu harus ideal. Buat apa? Agar kamu kalau beraktivitas fisik, lari, kamu kuat. Kamu biar ketika sholat, kamu kuat berdiri. Ketika kamu menghafalkan Al-Quran, kamu gak mudah capek. Apalagi anak-anak yang di pondok, biasanya kan mereka sering duduk di bawah. Yang rentan boyoken atau posturnya buruk karena mereka nggak pernah olahraga. Itu ya, terutama latihan kekuatan. Nah, latihan otot atau latihan kekuatan ini yang menjadi concern platform kebugaran kami Muslimah Sehat. Karena apa? Itu manfaatnya sangat banyak. Jadi 69% kebugaran itu tergantung otot. Siapa ibu-ibu di sini yang masih berpikir bahwa saya nggak mau latihan angkat beban, nanti badan saya besar kayak Adirai. Sampai detik ini masih banyak seperti itu. Saya 2015 bikin Muslimah Sehat, Ustazah, banyak angkat ini nggak boleh latihan sama suaminya. Mbak, saya nggak boleh, nanti saya takut berotot. Ojo GR. Yang ada ibu-ibu ini berlemak. Ya. Kita wanita tidak punya cukup hormon untuk menjadikan kita berotot seperti laki-laki. Tetapi kalau laki-laki atau suami kita latihan itu badannya cepat jadi, Ustazah. Makanya ibu-ibu lihat di gym-gym itu laki-laki itu lebih kelihatan berotot daripada perempuan. Karena hormon kita nggak mencukupi untuk kita berotot secara alami. Nah, yang ibu-ibu lihat wanita yang berotot, contohnya atlet-atlet binaragawati, ya karena mereka mengkonsumsi zat tertentu untuk jadi mereka berotot. Karena memang tujuannya untuk kompetisi. Nah, kita kan nggak kompetisi ya ibu-ibu. Maka kalau ibu-ibu rutin latihan angkat beban, posturnya ibu-ibu baik, ibu-ibu bisa maintain berat badan, nggak mudah gemuk. Siapa yang pengen makan banyak tapi nggak gemuk? Nah, rata-rata manusia itu memang suka makan, Ustazah. Kalau enggak, kenapa di negara-negara maju itu tingkat obesitas itu naik terus? Artinya apa? Sebagian besar orang-orang itu suka makan. Tapi gimana caranya makan banyak tapi enggak gemuk? Caranya cuma satu, ibu-ibu harus bangun massa otot. Semakin ibu-ibu bangun massa otot, jatah makannya bisa lebih banyak. Ibu-ibu tahu Adirai, Agnes Monica, siapa yang dikenal public figure itu yang badannya gede-gede itu sehari itu berapa kilo ayam? Perutnya kotak-kotak enggak? Yes. Lah kita katanya gini, Ustazah, kalau saya minum aja jadi gemuk. Nah, jadi pentingnya melatih otot itu juga menjaga berat badan kita ideal. Nah, kalau berat badan kita ideal, langsing, kemudian kita akan percaya diri. Pakai baju khusus di depan suami pede, Ustazah. Ya enggak, ibu-ibu? Iya. Karena penampilan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri kita. Itu ya ibu-ibu. Jadi ada 4 faktor yang ini nggak bisa di skip salah satu. Contoh, sudah olahraga tapi nggak jaga makan, tidurnya cukup tapi stres, ya sama-sama nggak sehat. Sudah olahraga, sudah atur pola makan, tapi tidurnya kurang, suka begadang, kemudian dia nggak bisa mengelola stres, ya sama-sama nggak sehat. Jadi 4 faktor ini juga harus diupayakan. Itu ya Ibu. Jadi intinya adalah ketika kita ingin melayani suami, menyenangkan suami, kita juga harus memperhatikan kesehatan fisik kita. Apalagi seorang muslim itu banyak perintah-perintah dari Allah, ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Yang kesemuanya itu harus ada modal, salah satunya yaitu tubuh yang sehat. Makanya slogannya Muslimah Sehat itu adalah kuat untuk taat, bukan kuat untuk pamer di sosmed. Tidak, ya. Apalagi kita muslimah, gerak tubuh kita itu walaupun kita pakai cadar di gym, di video, di share di sosial media, laki-laki itu pasti akan ser gitu. Walaupun sudah ngaji, justru yang ngaji ini Ustazah sukanya yang awat, yang tertutup ini. Dia pasti akan, kalau misalkan lihat yang pakainya biasa-biasa itu mungkin nggak tergerak. Tapi kalau wah ahwat,
latihan, wah rajin olahraga, wah ini istri idaman, nah gitu Ustazah. Nah itu ya ibu-ibu, kuatnya kita itu untuk taat. Taat terhadap apa? Perintah Allah. Nah, Allah perintahkan muslimah ini harus seperti apa? Muslimah itu harusnya tidak terekspos di sosial media. Kita kuat untuk ketaatan ketika umroh, Haji. sa'i itu 7 kilo bolak-balik. Belum lagi gendong Ustazah. Oke. Saya waktu itu sampai gendong anak saya, ya kalau yang digendong 3 tahun, SD. Sambil gendong. Kemudian ada lagi yang gendong ibunya Ustazah. Masya Allah. Itu. Tawaf, saya belum ngitung kalau tawaf itu berapa. Nah haji berapa puluh kilo. Kira-kira ibu-ibu akan fokus saja ke gimana caranya ngumpulin duit biar bisa umroh dan haji, atau juga fokus ke persiapan fisik. Harusnya fokus kedua-duanya, nggak hanya secara uangnya, tapi fisiknya harus ibu-ibu perhatikan. Nggak sekedar umroh 2 bulan lagi ibu-ibu baru jalan kaki, enggak, kebugaran itu diperoleh jauh-jauh hari. Jadi itu ya ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat ibu-ibu, bermanfaat buat saya. Harapan saya adalah ibu-ibu juga bisa mengedukasi suaminya. Saya kalau ke anak laki-laki saya yang mondok, kamu besok yang mencari nafkah, kamu harus bugar. Bukan kami wanita tugas utamanya. Kalau kamu lihat Umi sekarang misalkan bekerja, ya karena kalian sudah besar, tapi tugas utamanya di kalian. Kalau kalian nggak sehat, kamu bisa maksimal nggak menafkahi keluargamu? Nggak bisa. Yang ada justru kita bisa saja merepotkan anggota keluarga kita. Kalau sakit-sakitan itu waktu kita terbuang, ya ibu-ibu, biaya juga banyak, terus kita kebersamaan sama keluarga juga akan berkurang. Jadi kalau misalkan biaya latihan katanya mahal, jauh lebih mahal operasi lutut ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tahu kalau nggak pernah latihan angkat beban, 1 kali biaya memperbaiki lutut 150 juta. Ibu-ibu tahu biaya memperbaiki punggung berapa? 400 juta. Punggung ini lebih mahal. Itu satu sisi ya kalau lutut. Nah, itu. Jadi biaya untuk kita berobat itu jauh lebih mahal dibandingkan kita menjaga kesehatan itu sendiri. Dan seorang muslim itu jangan males. Wah saya nggak mau latihan mbak, saya capek gini. Kita itu harus keluar dari zona nyaman. Jihad Ustazah, enak-enak di rumah sama keluarga, ketika Rasulullah memerintahkan untuk jihad harus keluar. Rebahan di rumah sambil HP-an itu enak, tetapi bikin badan kita tidak sehat. Kita harus keluar, misalkan kita harus ke gym khusus muslimah. Tadi itu ada gym khusus muslimah Ustazah tertutup. Saya nggak tahu namanya apa. Tadi Mbak Mutia itu mengeluarkan biaya, meluangkan waktu untuk kita berolahraga. Ya harus seperti itu. Puasa itu lapar nggak ibu-ibu? Lapar. Tapi sehat nggak? Sehat. Maka kita harus keluar dari zona nyaman untuk kita mendapatkan tubuh yang sehat. Selanjutnya ibu-ibu bisa tanya apa aja yang terkait dengan kebugaran atau tentang materi yang disampaikan Ustazah. Jazakumullahu khair ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kemarin saya jadi ingat masalah angkat beban. Iya. Tuh ibu-ibu pernah kenal Uwais Al-Qarni enggak? Iya. Uwais Al-Qarni seorang anak yang berbakti kepada ibunya, yang ibunya mau pergi ke Mekah, tapi waktu itu enggak ada kendaraan. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Angkat beban. Beliau setiap hari Masya Allah mulai gendong kambing kecil ya, kemudian lanjut berapa kilo sampai akhirnya tubuhnya terbiasa mengangkat beban dan ibunya dihantarkan ke kota Mekah. Masya Allah. Jadi angkat-angkat beban ini juga bisa untuk berbakti kepada kedua orang tua ya, Betul. ya bagi yang belum menikah. Ustazah. Akhwat berat badannya 60, bapaknya yang jatuh di kamar mandi 90. Kalau ibu-ibu nggak pernah latihan nggak mungkin bisa ngangkat. Suaminya kerja nggak ada, satpam di rumahnya juga nggak ada, gendong diangkat bapaknya. Jadi itu salah satu upaya kita juga berbakti terhadap orang tua. Dan Rasulullah itu Ustazah, ini benar nggak dikisahkan perutnya Rasulullah itu seperti kertas yang ditumpuk-tumpuk. Jadi memang kotak-kotak katanya Ustazah. Artinya apa ya, Rasulullah itu memang rutin berolahraga, lomba lari sama Aisyah. Jadi memang Islam itu sudah dari dulu
mengajarkan kita untuk berolahraga. Masya Allah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.